Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti semua sehat ya? Nah oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan harus tetap jaga jarak. Nah sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Masih dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Materi pokok karya tari daerah yang menggunakan properti. Mengenal jenis tarian daerah. Seni tari merupakan salah satu cabang seni pertunjukan. Unsur utama dalam tarian adalah gerak. Untuk menambah perlengkapan, maka penari menggunakan properti yang disesuaikan dengan jenis tariannya. Tujuan penggunaan properti tari adalah untuk menambah keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Tarian kipas digunakan sebagai properti pada beberapa tarian tradisional. Contohnya tari kipas Pakarena yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, gambarnya di sebelah kanan ya, berarti tarian kipas ini menggunakan propertinya kipas ya. Kemudian tarian piring merupakan salah satu piring yang digunakan pada tari piring dari Provinsi Sumatera Barat. Tari piring adalah sebuah simbol masyarakat Minangkabau yang gerakannya berupa dasar langkah-langkah silat. Nah, ini adalah tarian piring ya. Salah satu ya properti yang digunakan adalah piring. Tarian payung adalah salah satu properti yang digunakan pada tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, anak-anak, ini adalah persiapan peragaan tari sebelum memulai sesuatu ya. Tarian itu untuk pentas harus ada punya persiapan ya. Jadi menentukan bentuk karya tari itu ada beberapa macam, ada beberapa macam ya. Ada tunggal, ada berpasangan atau berkelompok. Nah, sebelum untuk melakukan sebuah pentasan ini, yang pertama kita harus memilih karya tari. Memilih karya tari apa? Kemudian menentukan jumlah penari, berapa orang ya. Memilih properti tari. Jadi anak-anak sudah tentukan karya tari tadi, kemudian harus tentukan dia punya properti tarinya apa. Lalu menentukan iringan tari, berarti alat musik apa yang digunakan. Kemudian memilih busana tari. Busana tarinya pakaiannya apa. Contohnya seperti dari Ambon misalnya, punya tarian apa. Kemudian anak harus tentukan dia punya propertinya apa. Dia punya menentukan iringan tarinya dengan alat musiknya apa. Kemudian busana tarinya apa, pakaiannya apa ya. Contohnya seperti itu. Kemudian fungsi daripada iringan tari. Fungsi iringan tari sebagai iringan penyajian tari, memberi irama atau mengatur waktu, menambah semarak, pengendali atau pemberi tanda, membantu mempertegas ekspresi. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah gambaran pengaturan atau susunan penari serta arah pergerakan penari di atas pentas. Nah, pola lantai ini terbagi atas 4, pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai garis melengkung. Nah, ini adalah penjelasan daripada pola lantai tersebut. Pola lantai vertikal, nah contohnya seperti gambar di tengah ini ya. Pola lantai ini membentuk vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai horizontal, nah gambarnya seperti ini ya anak-anak. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai diagonal, contohnya gambar seperti ini, di tengah ini. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah pola lantai garis melengkung. Ya, contohnya gambarnya seperti di tengah ini. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi. Beberapa pola lantai melengkung, ada berbentuk pola lantai melingkar, ada pola lantai lengkung, ular, dan pola lantai angka 8. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Nah, ayo menulis. Nah, anak-anak lihat di sini. Ini adalah bagan ya. Ada sebuah bagan di sini. Kemudian nanti anak-anak tulis di sini. Nah, pertama di sini anak-anak harus tentukan
Nama karya tari apa? Anak-anak tentukan nama karya tari di sini. Anak-anak mau tentukan tarian apa? Mau dari tarian Ambon atau dari Maluku Tenggara punya, atau mau dari luar daerah punya yang lain. Anak-anak tentukan di sini ya, nama karya tarinya apa. Kemudian anak-anak jumlah penarinya berapa orang? Ya, anak-anak tulis di sini jumlah penarinya berapa orang. Kemudian bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu mau bentuk apa? Horizontal, vertikal, atau ya. Nah, ini anak-anak tentukan di sini. Kemudian di sini iringan tari. Nah, anak-anak pakai alat musik apa di sini? Ya, anak-anak tulis di sini ya. Kemudian di sini properti tarinya apa? Anak-anak harus kalau sudah tentukan nama karya tari, anak-anak harus tahu properti tari digunakannya apa ya. Kemudian busana tari, pakaian apa yang harus anak-anak pakai di sini ya. Nanti anak-anak kerja tulis di sini ya. Nah, di sini gambar bagannya seperti begini baru anak-anak kerja. Oke ya anak-anak. Kemudian lagi di sini, nah ayo berkreasi. Nah, anak-anak lakukan kegiatan bersama kelompok atau pribadi sendiri ya, atau masing-masing juga ya, kerja sendiri atau yang ada 3 orang atau 4 orang, 6 orang satu kelompok, biar dia kerja bersama-sama ya. Nah, anak-anak cari berbagai gambar tari ya, berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti ya. Kemudian anak-anak entah itu mau cari di surat kabar kah, atau di majalah ya. Kemudian anak-anak gunting berbagai gambar tari daerah tersebut, lalu anak-anak tempel pada buku gambar atau kertas HPX, terserah dari anak-anak ya. Kemudian anak-anak harus beri dia punya keterangan, nama tarinya apa, daerah asalnya apa, dan properti yang digunakannya apa. Ya, oke anak-anak, kita punya pelajaran sampai di sini. Selamat siang, shalom.